Selamat pagi adik-adik kelas 6. Mari kita belajar matematika semester 1, pecahan dan desimal bab 1. Tapi sebelumnya kakak spill dulu ya. Kalian materinya untuk 1 tahun ke depan. Kalian nanti akan belajar tentang pecahan dan desimal. Yang di video ini kita akan bahas soal-soal di bab 1. Kalian nanti akan belajar di bab 1 tentang perkalian pecahan, pembagian pecahan, serta bilangan desimal. Di bab 2 kalian akan belajar rasio, yaitu apa itu konsep rasio dan kesamaan rasio serta penerapan rasio. Di bab 3 kalian akan belajar kubus dan balok. Dan yang terakhir di bab 4 kalian akan belajar tentang peluang. Nah, selama 1 tahun ke depan kalian akan belajar tentang materi ini. Baiklah adik-adik, kita langsung menuju ke bab 1, yaitu tentang pecahan dan desimal. Sebelumnya adik-adik silakan subscribe channel ini, suka, like jika kalian suka, dan share sama teman-teman kalian karena kita belajar online. Oke, langsung kita cari soalnya ya. Di halaman berapakah soal tersebut? Mari kita halaman 4 tidak ada. Oh, halaman 5. Di halaman 5 kita melihat ada permen ya. Pertanyaannya perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Nah, di situ ada beberapa kantong permen. Kalian lihat ada berapa kantong, adik-adik? Nah, di situ ada, kita hitung dulu ya. Kantong 1, kantong 2, kantong 3, kantong 4. Jadi jumlah kantong ada 4. Pertanyaan A, berapakah banyak permen seluruhnya? Coba kita lihat dulu, satu kantong isinya berapa permen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kantong 2 juga sama 6, kantong 3 sama 6, dan kantong 4 6. So, berapa banyak permen keseluruhannya? So, it is 6 plus 6 plus 6 plus 6. Total 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 permen di semua kantong. B, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Berarti 4 kantong dikali 6 permen, jadi totalnya 24. Itu soal yang pertama. Yang kedua, pembagian dua bilangan. Soalnya terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. 20 permen 5 anak. Soalnya adalah A, berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? 20 dibagi 5 sama dengan 4 permen yang didapat setiap anak. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? 20 dibagi 5 anak. Soal yang ketiga, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Soalnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian pecahan dari 2/3? Ini 2/3 ya. Nah, kita coba, ada berapa pilihannya nih? A, B, dan C. 3 pilihan adik-adik. Kita coba cek satu persatu manakah yang mengacu ke 2/3. Gambar A, ada beberapa bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menjadi pembilang, sementara total keseluruhan menjadi penyebut. Ini tadi 6 ya. 7, 8, 9, 10. 6/10. Kita sederhanakan, kita kecilin, artinya sederhanakan. Jika ini dibagi 2, bawah juga harus bagi 2 ya, sama rata. So, 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Ini masih bisa dikecilin lagi enggak?
3/3 1, 5/3 tidak bisa. Berarti yang paling terkecil adalah 3/5. Coba lihat, sama nggak dengan 2/3? Tidak sama, berarti bukan jawabannya yang A. Kita coba ke B, bagian pizza yang dilingkarin, ada 2 yang dilingkarin, 1, 2, terus total bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menjadi penyebutnya. Kita coba cek sederhananya ya. 2 dibagi 2 1, 6 bagi 2 3. So sederhana dari 2/6 sama dengan 1/3. Coba cek 2/3 sama tidak? Tidak sama, berarti bukan ini jawabannya. Yang ketiga, option yang ketiga ada beberapa jeruk nih. Bagian jeruk yang diberi tanda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diberi tanda ini adalah menjadi pembilangnya adik-adik. Terus penyebutnya total keseluruhan jumlahnya. Setelah 8, 9, 10, 11, 12. Berarti total keseluruhan menjadi penyebut. 8 sederhanakan, bagi 2 boleh ya. Karena kalian sudah kelas 4, nggak usah bagi 2 lagi, cari yang paling mendekati. Bagi 4 2, bagi 4 3. So perkecilan dari 8/12 sama dengan 2/3. Sepertinya jawabannya adalah C. Kita lihat dulu pertanyaannya. Ya, 2/3 ini kan. 2/3 sama dengan ini. So jawaban yang benar adalah C, 2/3. Lanjut. Perkalian pecahan. Halaman berapa ini? 7. Oke, kita coba lihat pernyataannya. Permasalahan, Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Jadi ada 2 ember adik-adik. Ember yang biru itu ember yang besar, dan ember yang warna coklat adalah ember yang kecil. Di sini diketahui 1 penuh ember air di warna biru itu bisa mengairi 2 meter kebun ya. 1 ember biru ini bisa mengairi 2 meter kebun. Sementara 1 ember yang kecil ini hanya bisa mengairi 3/5 saja. Ini diketahui. Coba kita lihat, ada soalnya. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disiramin jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Yang ditanya luas ketika menggunakan 5 ember besar dan kecil. Oke, kita coba jawab. Luas 1 ya. Luas ember, coba deh bentar iris dulu, kayaknya kurang rapi. Oke, 1, cari luas 5, itu ember aja ya, kita singkat. B besar, 5 ember besar ya, luas 5 ember besar. Sementara tadi 1 ember yang besar itu 1 EB bisa mengairi 2 meter persegi kebunnya. Nah, jika 5 artinya 5 kali 2 meter persegi sama dengan 10 meter persegi jika menggunakan 5 ember yang besar. Nomor 2, luas jika menggunakan 5 ember kecil, EK aja ya, tergantung nanti guru kalian mau seperti apa, tapi ini kita hanya sekedar latihan aja. 5 ember kecil, tadi 1 ember kecil EK bisa mengairi berapa tadi ya, 3/5 meter kebun. Nah, jika 5
tinggal kalikan aja. 3/5 sama dengan, ini artinya 5/1 ya. 5 itu 5/1. Dalam perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. So 5 kali 3 per 1 kali 5, 5 sama dengan 15/5 sama dengan berarti 3 meter square. Berarti 3 meter square yang bisa diairin jika menggunakan 3 meter. Aduh, 3 meter. Oke. Itu jawabannya ya adik-adik. Lanjut. Perhatikan permasalahan yang disajikan di atas berikut ini. Jika Aga menggunakan air sebanyak 5 ember besar, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Aga? Tadi udah dijawab ya. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10 meter persegi ini. 10 meter persegi ini M. Jika Aga menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, oke. 2 ember kecil dikali 3/5 sama dengan 2 kali 3/5 sama dengan 6/5. 6/5 meter persegi yang bisa disiramin oleh 2 ember. Nah, jika guru kalian nanti meminta ditukar ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, biasanya ditukar ke pecahan campuran. Cara mendapatkannya adalah 6/5 itu jika ditukar ke pecahan campuran tinggal 6/5 aja. 6/5 sama dengan 1 kali 5, 5. Ini kurang 6 kurang 5, 1. Jika menukar ke pecahan campuran, kalian tidak perlu bentuk koma ya. 1/5 karena tidak bisa, tidak perlu kasih 10 dan koma. Tidak usah karena kita mau merubah kecampuran. Cukup 1 aja. Setelah itu 1/5 tidak bisa, berarti 1 jadi pembilang, terus 5-nya jadi penyebut. Inilah pecahan campuran dari 6/5. Kalau kalian diminta untuk menukar ke pecahan campuran, so jawabannya adalah 1/5 ya. Tapi jika tidak, jawabannya adalah 6/5 meter square. Itu kira-kira. Mari menghitung hasilnya. Oke. Di sini ada tabel dikasih. Menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 5 ember. Isilah tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya ya. Jika 1 ember besar menghasilkan 2 meter square. Jika 5 berarti tadi 5 kali 2 ya, sama dengan 10. Ini jawabnya 10. Ini harus diisi ini. 2 kali berapa sama dengan 10 kali 5. 1 kali berapa yang hasilnya 5 kali 5 juga. Oke, tuh. Luas kebun yang disiram dengan 1 ember besar air adalah, ini berarti 1 ember besar kali 2m square sama dengan 2m square jika 1 ember air. Luas kebun yang disiram dengan 5 ember besar berarti 5 ember besar kali 2m square sama dengan 10m square. 10 pangkat 2 maksudnya. Menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 2 ember kecil. 1 ember kecil tadi 3/5. Kalau 2 berarti 2 kali 3/5 sama dengan 2 kali 3, 6/5 hasilnya. Oke. Nah, di sini 3/5 kali berapa yang hasilnya 6/5, berarti ini dikali 2. Ini juga 1 kali berapa yang hasilnya 2 kali 2. Nah, gitu ya. Oke, semoga kalian paham. Lanjut nih, kita isi lagi. Luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil adalah, coba 2 ember kecil tadi, 1 ember kecil menyiramin
3/5 meter per square. 2 kali 3/5. Untuk menentukan jawabannya, mari kita lakukan eksplorasi. Kotak penuh menggambarkan 1 m, kotak kecil menggambarkan 1/5. Oke, ini artinya satu kotak ini berarti 1/5 meter persegi. Jika 5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5. Untuk penjumlahan pecahan, ini kenapa jadi 1? Ini tambah aja 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 sampai 5 ya, karena ini ada 5. 1 2 3 4 5 tambah 1/5 tambah 1/5. Perhatikan adik-adik, jika penjumlahan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, sudah diamkan saja, tidak usah ditambahkan. Yang perlu ditambahkan adalah pembilang. 1 2 3 4 5. 5/5 sama dengan 1. 5/5 sama dengan 1 ya, dengan 1. Nah, ini nggak bisa nih, kadang-kadang error tuh kan. Udah ya, jadi 5/5 sama dengan 1, sama dengan ini 1. Wah, bisa. Oke, ada berapa bagian yang kalian peroleh? Arsirlah bagian yang menunjukkan 3/5. Nah, ini kita coba arsir nih yang menunjukkan 3/5. Nah, kita coba ya. Ini 1/5. Ini lagi 1/5. Ini lagi 1/5. Dibilang kan 3/5 ya. So 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 sama dengan 3/5. Arsirlah bagian yang menunjukkan luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air. Tadi 1 ember kecil air itu menyirami 3/5 kebun. Berarti kita arsir ini 1 2 3 3/5. Ini juga 1 2 3 3/5. Tapi arsirnya di bukunya harus semua full kayak gini ya adik-adik. Ini karena itu aja, latihan aja, jadi jangan bikin kayak yang kakak buat, harus benar-benar di arsir kayak gini. Oke, ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Kita hitung nih, 1 2 3 4 5 6, berarti 6/5 meter persegi. Lanjut. Jadi luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air adalah 2 kali 3/5 sama dengan 6/5. Itu dia jawabannya ya. Maaf tadi ada suara anak saya. Oke, ini dia sudah dijawab. Apalagi nih? Oke. Di kelas 5 kalian sudah mempelajari bentuk berikut ini. Lalu apa ya? Kita coba cari soal ya. Di halaman ini ada soal nggak? Oh ya, ini ada soal nih. Oke. Perkalian pecahan dengan bilangan asli. Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon. Ya, 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi? Berapa banyak? Pertanyaannya berapa banyak pohon mangga mana lagi? Oke, kita cari pohon mana lagi sama dengan tadi kan 2/3 dari 15.
Ini sama dengan 2 kali 15, 30 per 3 sama dengan 10. Sama dengan 10 pohon. Mana lagi? Oke. Ayo bantu Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyak pohon mangga yang dimiliki Agam adalah 15 dong, ya kan? Gambarlah seluruh mangga yang dimiliki Agam. Nah, kita coba gambar nih. 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon, 5 pohon, 6 pohon, 7 pohon, 8 pohon, 9 pohon, 10 pohon, 11 pohon, 12 pohon, 13 pohon, 14 pohon, 15 pohon. Oke, tadi 2/3 dari 15 sama dengan 30/3 sama dengan 10. Berarti kita tandain inilah pohon mana lagi, totalnya 10. So berilah tanda 2/3 bagian di banyak pohon mangga mana lagi. Oh, berarti ini 2/3. Jadi banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah 10 pohon. Masalah pada eksplorasi. Oke, ini dia, kita cari soalnya. Hitunglah hasil perkalian berikut ini. 8 kali 3/4 24/4 sama dengan 6. Ini 3 kali 8 24/4 sama dengan 6. Bagaimana jawaban yang kalian peroleh? Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua bentuk operasi ini? Oke, artinya 8 kali 3/4 itu sama dengan 3/4 dikali 8. Ini namanya dalam perkalian berlaku sifat komutatif. Oke, ada latihannya nih. Hani membuat 4 potong pita dengan panjang masing-masing 3/4 meter. Oke, arsirlah masing-masing bagian pita yang dimiliki Hani. Mempunyai 4 potong pita, panjang satu pita 3/4. Kita bagi 4 dulu ya guys. Ini kita setengah. Nah, ini kita bagi 2 dulu. Ini kita bagi 2 lagi, biar total bagiannya ada 4. Ini udah kan? 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita mau arsir bagian pita. Kan 3/4. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Setiap pita mempunyai panjang 1 meter. Ini kita sudah arsir. Berapa meter panjang pita seluruhnya? Berapa meter panjang pita seluruhnya yang dimiliki Hani? Panjang potongan pita, berapa meter panjang potongan pita? Karena satu pita itu 3/4. Ada 4 potong pita dengan panjang masing-masing, berarti 4 potong dikali 1 potong itu 3/4 sama dengan 4 kali 3 12/4 sama dengan 3 meter. Oke, itu jawabannya ya. Nomor 2, Vina membuat 75 kue pastel untuk acara keluarganya. Sebanyak 2/15 bagian dari 75 pastel tersebut telah dikonsumsi. Konsumsi itu dimakan ya. Konsumsi itu makan. Selama acara berlangsung, banyak kue pastel yang sudah dikonsumsi. Oh, berarti jawaban A adalah 2/15 kali 75
sama dengan 150 per 15 sama dengan 10. 150 bagi 15 10. Berarti yang sudah dikonsumsi ada 10 pastel. Banyak kue pastel yang belum dikonsumsi. Berarti total kue pastel dikurang yang sudah dimakan. Jadi yang belum termakan adalah 65 pastel atau sisanya. Itu ya. Selanjutnya ada 180 siswa kelas 6 SD di SD Melati. Banyak, ini sebanyak 1/6 dari 1/6 tandain dulu. Terus ekskul musik 1/6 ekskul musik, dan 2/3 dari siswa yang memilih ekskul musik juga memiliki ekskul melukis. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Wow, coba ekskul musik 1/6 kali total siswa 180. Ini bisa dibagi 6, 1 dibagi 180 bagi 6, 30. Jadi 30 student, 30 murid ya untuk ekskul musik. Ekskul melukis itu sama dengan 1 ekskul melukis. Ekskul musik juga memilih. Oh, jadi siswa yang memilih ekskul musik memilih ekskul melukis juga. Ekskul musik tadi 1/6 kan. Terus ekskul melukis 2/3 kali 108 dari 180 siswa. Coba gimana? 2 kali 180 360 per 18 sama dengan berapa ini? 4 ya. 36 bagi 18 20. Berarti 20 murid yang memiliki ekskul melukis. Oh, ada pertanyaannya. Berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekskul musik? Ya udah, tinggal jawab aja 30. Ini 30, melukis 20. Udah, sebutkan bentuk pecahan yang menunjukkan. Pecahannya berarti 1/6 kali 2/3 kali 180 per 1. Udah, gitu aja. Buatlah sebuah soal cerita yang menyatakan bentuk perkalian pecahan berikut ini. Oke, kita coba cari ya, gimana caranya nih. Misalnya apa ya, untuk A ya, coba Eko memiliki buku cerita sebanyak 20, lalu diberi 1/4 kepada temannya ya. Pertanyaannya, berapakah buku yang diberikan ke temannya, buku yang diberi ke temannya? Kira-kira seperti ini. Coba B.
20 kali 1/4 yang hasilnya 4 juga. Oke, coba ya. Eko membutuhkan 1/4 kilogram gula. Untuk membuat ini ceritanya kita ke adonan aja ya. Untuk membuat satu adonan kue ya, pertanyaannya berapa kilogram gula untuk membuat 20 kue. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, adik-adik kelas 6 sampai di sini dulu perkalian pecahan. Nanti di video part 2 kita coba bahas lagi pembagian pecahan. Ini dia. Jadi kita sudah bahas dari halaman 4 sampai halaman 16. Sampai ketemu lagi di bagian 2 pembagian pecahan bilangan asli. Jangan lupa subscribe and like. Mohon maaf karena tadi ada beberapa suara. Terima kasih dan selamat pagi.